lu dikatain pakai dukun segala macam. Ya gue apa sih gue balas aja katanya kan. Lu mah nggak tahu usahanya dia kayak gimana ya. Nih gue sekarang lagi ada kesempatan sama Nanda ngobrol di bengkel KJM ya. Di daerah mana sih? Ini sebetulnya kemarin lu nyebutnya Depok ya. Iya. Saya masih di Depok ya? Iya sebenarnya? Depok. Cuman nggak tahu Depoknya di mana. Gue berpikirnya Depoknya di mana. Ternyata Jalan Raya Bogor sih. Nah sekarang gue mau coba ngobrol, entah nggak tahu sebutannya apa ya, nggak tahu sebutannya entah klarifikasi atau apa gitu. Pokoknya lu pribadi tuh ramai di nggak apa ya? Iya. Diperbincangkan lah gitu dalam hal-hal yang sesuatu yang di luar nalar sebenarnya sih, sesuatu yang hampir juga absurd gitu kan. Makanya gue sering lihat banget tuh komentar-komentar di YouTube gitu ya, terutama kayak jadi channelnya ARF. Lawan Nanda nggak jatuh, ngedown mentalnya, keren, dukunnya Nanda mantap gitu kan. Balik lagi aja ya. Terus dukun. dengan kata-kata itu ada sekitar langsung nge-replay 67 replay gitu. Nah mungkin di sini isinya juga nggak selalu mengiyakan apa yang komentar tadi bilang. Iya sih. Kalau main dukun bisa buat menang mulu, ngapain capek-capek prepare nyeting buat motor kenceng. Nah, iya bener, logis kan bener, di sini iya. kan. Udah 2002 ini boy, pintar sedikit lah gitu kan. Pas prepare mateng tapi pas line up trouble mulu lawannya, dia kenapa ya? Itu kan sebuah kebetulan lah mungkin. Iya. Kesalahan motor dan belum hoki tapi kok selalu gitu. Selalu ini selalu picik lah pikirannya kayak gitu. Mungkin secara dewasa kita berpikir yang ngomong seperti itu yang mendukung lawan Iya, bisa jadi kan gitu iya. ya. Cuma yang memang mendukung Nanda ya pasti akan membela dan dia akan ngasih hal-hal sesuatu yang logika gitu. Iya, benar. Nah sekarang gue pengen tahu sih bukan pendapat ya, tanggapan Nanda tentang hal-hal ramenya ini gitu kan. Gitu. Ya kalau saya sih Om ya, buat apa ya kalau sekarang pakai gituan ibaratnya. Nggak, kalau bener kita pakai gituan, ya udah kita nggak usah main motor aja gitu. Ibaratnya ngapain kita nyeting ya kan, prepare sebelum motor lepas, dari jauh-jauh hari kita nyeting. Kalau emang bener pakai gituan, ya ngapain kita nyeting gitu ya, langsung aja lepasin, motor mau pelan mau trouble juga ya udah langsung lepasin gitu. Tapi memang ya dibarengin sama hal-hal yang kebetulan semuanya dan ini emang kesannya berturut-turut bukan sih? Iya sih, Berturut-turut gitu ya. Ciri-ciri yang melihat secara langsung juga mungkin bisa berpendapat ya, nggak tahu juga sih, maksudnya susah juga untuk diobrolin hal-hal kayak gini sebenarnya. Cuma pengen biar ada netizen tuh memahami lah sebenarnya sih. Jadi kondisi ini memang agak sulit untuk diterangkan sebenarnya. Iya. Gitu. Terus ada hal-hal lain lagi apa Ninda? Apa ya? Kira-kira? Sebenarnya. Kalau saya sih ya pribadi saya Om, motor sebelum balap saya mau balap, yang nomor satu buat saya itu doa orang tua Om. Orang tua. Iya. Dan lu selalu bilang ke orang tua ya? Iya, saya selalu izin dulu kalau saya mau balap, saya pamit, izin, ya minta doa restu lah ibaratnya biar saya dikasih kelancaran, keselamatan. Dan orang tua ada di Rumah, maksudnya di daerah Cianjur. Oh Cianjur. Iya, kadang orang tua juga kalau misalkan sekolahnya libur, suka ikut. Maksudnya sekolahnya siapa? Orang tua, ibu. Oh dia guru? Iya. Oh ini masih sekolah. Oh guru, bokap? Kalau bokap, dia sekarang dulunya kan di pelayaran, dari kecil sampai sekarang. Cuman kalau sekarang dia Udah libur, iya. Karena maksudnya di pelayaran kan lama ya gitu Iya. kan, nabung Iya. jadi. Banyak isi juga kan kalau Cianjur katanya ya apa sih magicnya kuat, tapi kan bukan kampung saya itu. Kan Cianjur itu luas Om. Oh, iya. Bukan kampung saya. Iya. Nah iya tuh bener ya, bisa Iya. kepautkan lah maksudnya Iya. kan. Tapi emang sebagian besar lu tahu emang dari Cianjur?
Apanya tuh? Maksudnya netizen atau yang lain gitu. Kurang ngerti juga sih Kurang saya ngerti. kalau masalah netizen itu kan dari mana-mana ya. Iya. Makanya saya juga kalau banyak sih anak-anak yang ngomong katanya ini itulah. Ya udahlah biarin aja, anggap aja makanan minuman sehari-hari kita. Lah orang kita ibaratnya nggak apa sih ya, nggak ngerasa ibaratnya gitu. Apa sih kata-kata orang-orang terdekat Nanda nih pasti kan ya bilang itu kayak gimana gitu? Maksudnya? Ya maksudnya mereka mendengar kan misalnya nih contohnya gue kenal Nanda terus gue denger dari orang lain dia bilang ke gue terus gue ngadu ke Nanda gitu kan. Nah itu mereka tuh ngomong apa gitu? Kalau bagi saya ya jarang sih saya Om. Apa sih ya? Apa sih orang mau ngomong apa, mau ngomong ini juga saya nggak pernah dengar sih Om. Karena saya iya. Karena saya sih kalau udah satu tujuan ya satu tujuan fokus buat ke situ. Gitu. Kita break dulu ajannya. Sekarang kita coba urut satu persatu nih yang kita anggap lawan-lawan Anda jatuh lah, yang jatuh dulu nih sebenarnya nih. Siapa aja? Bintang, Oseng, Opik Acil. Nah, bisa jelasin nggak usaha lu untuk apa namanya? Untuk memenangkan ini kan orang nganggap negatif ya gitu ya. Nah, sebenarnya realitanya tuh gimana? Yang sama tadi di Bintang dulu ya? Bintang dulu. Kejadian di Bintang tuh jatuhnya gimana? Kalau dia sih Kak disetar kan jatuhnya. Jatuh di setar ya? Iya. Tapi lu langsung bablas gitu ya? Iya, kan emang kebetulan trek juga kan basah. Sebenarnya kan motor ibaratnya kalau bukan cc kecil ya Om. Apalagi FPU. Motor-motor kuat semua kan. Iya, melintir di di setar ya. Karena ada kemungkinan dari ya Bintangnya terlalu ngepush apa gimana. Bisa jadi kan licin juga. Ya walau alam sih Om kalau masalah itu kita juga kan nggak tahu. Nah itu alam ya. Boro-boro kan kita mikirin orang. Kita aja ngakalin supaya ibaratnya motor keluar mulus. Aja udah susah gitu. Susah ya. Iya. Nyeting aja gitu. Tapi lu pernah ngerasain hal yang sama kan? Sering Om. Maksudnya di saat itu yang sama Bintang itu, misal licinnya juga. Jelas Om sama lah kan? Sama kan. Berarti emang normal lah ya, maksudnya kan hal-hal normal gitu. Kondisi-kondisi logika yang aspalnya licin, ya itu wajar-wajar aja sih sebenarnya. Ya kalau ibaratnya itu sih pinter-pinter ngakalin kita. Gimana caranya kan trek basah, hujan, udah gitu motor kuat. Nah di situ kita berpikir ibaratnya gimana caranya ngakalin motor biar keluarnya enak, mulus gitu ya. Dan kondisi hujannya itu pas udah mau mulai atau pas lagi lu ada di setar sih? Tapi pas lagi lu nyeting kondisinya belum hujan? Udah hujan juga, berarti dari siang mula udah hujan. Adaptasi ya, udah bisa adaptasi di treknya kan, karena licinnya kan. Entah itu hujannya nanti lebih parah atau enggak, intinya sih licin gitu ya. Pas lawan Bintang. Pas lawan kedua Oseng ya? Iya, Oseng. Nah pas Oseng tuh kalau dia di finish. Setelah finish ya? Ya udah beres finish sih udah pelan. Sempet ngobrol juga kan sama Osengnya. Emang deket sih. Kan ditanya kenapa, karena ininya apa sih ya? Ada yang rontok katanya. Oh, itu pas malah udah finish ya? Udah finish, udah mau berhenti sih dianya. Dan lu yang masuk ya? Iya. Masuk. Iya pas Nanda masuk, Oseng jatuh. Iya. Setelah finish ya. Oh yang gue inget tuh video yang dia gitu kan? Iya. Kayak pingsan gitu. Udah kelihatan sih dari belakang juga kan. Lah Oseng itu maksudnya ngunci ban belakangnya gitu kan. Makanya saya buru-buru cepet apa sih nolongin dia, takutnya kenapa kan. Nah di situ komentarnya banyak tuh, respect-respectnya lu tuh pas lagi Oseng, respect sama Nanda gitu, banyak banget. Nah akhirnya kita bisa ngelihat hal positif juga di situ kan. Terus selanjutnya sama siapa? Terakhir Bintang, Oseng, Opik. Iya. Opik Acil ya. Iya. Kalau itu sih emang iya sama juga bahasa udah hujan. Hujan juga. Udah hujan kan maghrib lagi pas lepasnya.
Langsung maghrib. Saya juga kaget ngelihatnya sih, emang real ya Om ya, ngelihat dari mata saya sendiri. Entah opiknya emang panik apa gimana, terus ngakalin yang kabur gasnya itu. Makanya dia langsung ngelemparin motor. Itu opik kecil tuh ada di mana jatuhnya tuh? Di finish juga Di finish juga sama ya? Sebenarnya sih udah mau berhenti, cuman katanya sih ya kabur gas. Jadi apa sih, dianya meloncat dari motor. Kayak kekunci gasnya gitu? Enggak, kabur gas. Oh, kabur gas. Iya. Ya untungnya sih enggak kenapa-kenapa. Kabur gas gimana sih istilahnya kabur gas? Ngencengin sendiri apa ya motornya. Jadi kita nggak bisa ngerem motor. Oh. Tetap motor laju gitu Om. Kayak gas kekunci? Iya. Tapi nggak bisa turunin gitu maksudnya? Kalau turun mah udah turun, cuman kayak yang tetap. kecabut, iya. Oh. Kayak yang kegas sendiri. Gas sendiri. Begitu yang sebutan kabur gas. Itu istilah lu sendiri atau memang ada? Emang begitu sih umumnya? Kabur gas tuh? Iya sih, sebutan gue sendiri. Dan lu sendiri. Jadi kayak misalnya anggap ya kabur kan ketarik gitu kan? Iya. Kenapa diturunin? Turun ya iya, Udah tapi turun. nggak turun lagi nih gitu kan? Sebenarnya sih makanya kita bikin stop kontak di setang itu wajib Om. Nah, takutnya kejadian kayak gitu. Langsung mati Iya, jadinya gitu. Kalau stop kontak di bawah kayak songket gitu kan kitanya panik Om. Kadang kalau misalkan panik kan udah lupa semuanya. Iya, iya. Dan harus punya perhitungan sepersekian detik gitu Iya, kan. Kita harus ngapain saat itu. Ya jelas lah kondisi Ya, kalau itu kan ibaratnya di luar dugaan kita, siapa sih yang mau gitu kan. Ya semua orang juga kan pasti nganggapnya kayak apa ya, di luar dugaan kita Om. Di luar nalar. Iya. Makanya sempet nggak habis pikir gitu ya, kalau orang yang seenaknya ngomong pakai dukun segala macem. Buset, kalau orang tahu mah perjuangan saya ya Om. Bener-bener ya usaha bener-bener gitu Om. Pengen ngebuktiin gimana caranya kita apa sih ya, berbuat jujur. Terus ya ibaratnya ya gitulah pokoknya. Kalau diceritain mah panjang. Nggak apa-apa, ceritain aja. Sebenarnya sih bahkan netizen yang perlu denger sih sebenarnya. Makanya kalau ngeliat sih ada sekilas ya di sosmed, ngeliat komenan netizen, sering saya komen, sini aja main ke bengkel gitu kan, kita ngopi bareng. Lihat ada apa gitu. Iya, maksudnya ayo nongkrong bareng tiap hari atau gimana. Tiap hari. Lu Iya. nempelin gua aja gitu kan. Iya. Lu lihat ngapain aja gua. Boro-boro gue mah kayak ibaratnya kayak pembalap lain mah enak ya Om. Nah, kita mah ibaratnya kalau misalnya udah di bengkel ya bantuin mekanik apa gimana ya. Ngejagain Iya, kondisi gimana nyamannya lu di motor Iya. itu kan. Ya kayak yang sekarang dia lakuin nih gitu kan, dia ikut-ikut bongkar juga gitu. Nah terus bukan masalah ya, hal-hal kondisi gerak-gerik. Ya inget ya, saya tahu lah ya gerak-gerik yang orang anggap itu adalah ritualnya gitu, yang disebut ritualnya. Emang di video ada rekam, kebetulan gue yang nge-shoot gitu kan, lu ngajak salaman. Iya. Yang ngajak salaman. Sebelum salaman lu megang toket. biar orang abah gitu ya. Sebelum salaman dia gini, gitu, terus salaman. Gue juga nggak tahu gitu, maksudnya, lu seakrab apa sih gitu sama siapa sih, Eza Cemong tuh saat itu ya, saat lawan Eza Cemong yang terakhir banget nih ya, justru ya sama dia gitu kan, sehingga lu juga bukan minta ya, ngajak salaman, maksudnya kita fair play gitu kan, kita fair play ya gitu kan. Kalah menang kopi bareng ya, gitu. gitu. Nah itulah adalah ciri-ciri yang netizen anggap ritual gitu kan. Sebenarnya sih kayak Cemong, Oseng dekat. Kalau iya balap 201 juga deket. Orang sering ibaratnya kita chattingan, bercanda, ngajak main bareng gitu. Iya. Biasa aja. Dan sesama joki pernah mengatakan sesuatu ke lu mengenai itu? Enggak sih. Enggak ada kan? Enggak, biasa aja. Orang Cemongnya bilang
kita mah balap aja ya sob katanya. Aman gitu kan. Pokoknya kalah menang kita touring ya. Jadi katanya. Makanya pas kita salaman itu touring. Touring iya. Touring. Biasa gitu. Iya. Lu riding aja kemana gitu. Oh gitu. Lagi emang ada rencana sama Cemong, ayo katanya. Touring pakai motor, ya bukan motor balap. Iya. Oh gitu. Motor apaan sih? Poswan. Oh. Dia kan punya Poswan. Dia juga punya? Ya. Tuh enak banget itu. Nah itulah, maksudnya di balik itu lu juga nggak menunjukkan sosmed lu sama mereka saat lagi hangout atau apa gitu kan, sesama joki gitu kan. Yang netizen itu juga nggak lihat upaya lu ternyata memang lu sedekat itu. Dengan kategori lu sedekat itu, masa iya sih dia ngejahatin? Misalnya gitu kan. Masa iya sih mencelakakan lah ibaratnya gitu. Sebenarnya tanggapan lu yang tanggapan orang ciri-ciri itu juga pernah dengar bau sesuatu lah di pedoknya gitu-gitu. Emang ya Om? Iya. Kayak gue jadi cerita. Kan gue ibaratnya gini ya. Yang gue dengar itu adalah keresahan juga gitu kan, keresahan gue juga. Oh, ada anggapan itukah gitu kan. Sehingga gue akhirnya punya rasa penasaran aja jadinya gitu. Makanya gue belain kesini temen Nanda ngomongin ini gitu. Memang nggak ada yang banyak bisa dijelasin sama Nanda sih sebenarnya. Iya, karena bingung juga susah, dia pasti. iya. Dia ngejelasin juga bingung gitu. Jadi apa yang dijelasin terus apa juga yang harus diklarifikasiin gitu Om. Atau lu berani ini nggak misalnya yang kayak tadi lu bilang, ya lu udah sama gua ada ciri-ciri nggak yang menunjukkan gua melakukan itu misalnya gitu kan. Iya. Gitu kan. Kayak tadi lu komentar juga kan gitu. Oh, ayo main ke bengkel ngopi bareng misalnya gitu. Nah, Nanda sendiri punya keberanian untuk menunjukkan itu gitu ke siapapun gitu kalau memang itu terbukti gitu kan. Ya kalau saya sih intinya kalau mau balap ya Om. Saya juga sering bilang, ibaratnya kita kan saling ingetin buat ke Cemong apa siapa kayak sesama pembalap. Ya yang penting mah bismillah aja dulu gitu kan. Lu selalu saling support lah ibaratnya. apa ngobrol dulu sebelum kalian pada lepas ya? Orang bercanda dulu, chatting-chattingan sebelum lepas juga. Hari-hari sebelumnya. Ya. Pas di hari H? Biasa normal. Normal ketemu-temu juga. Bercanda gitu ya. Iya terus tanggapan lu deh mengenai yang itu yang salaman itu kan, karena orang juga pernah bilang kan jangan mau salaman sama Nanda gitu kan. Itu. Enggak banyak sih, lebih banyak supportnya sih sebenarnya. Jadi tenang aja ndak. Maksudnya nggak ada yang dirisaukan lah dalam hal ini juga sih sebenarnya. Takutnya ini ngeganggu mental lu juga sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya sekarang udah terganggu nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Biasa aja kalau saya. Biasa aja. Kalau saya kan orangnya bodo amatan. Bodo amatan. Iya. Mau orang ibaratnya mau orang kesel sama saya, ibaratnya mau gak suka sama saya, bukan urusan saya gitu ya. Iya benar-benar. Karena saya juga kan banyak yang harus saya pertanggungjawabkan gitu Om. Orang tua kan, oh berarti sempat berapa kali orang tua ikut nonton gitu? Sering. Yang resmi-resminya sering ya? Iya. Apalagi di Bandung ya, Iya. lumayan agak deket ya? Iya. Sering. Sama bokap juga? Kalau bokap lagi kebetulan ada, sering ikut. Oh dia masih keluar juga? Kadang-kadang keluar juga? Iya, atau kerja juga? Maksudnya kerjanya udah nggak di pelayaran lagi? Udah. Kerja hobinya kali ya? Apa tuh? Biar ada aktivitas kali ya. Iya. Biasanya kalau orang tua gitu. Kalau kata orang tua dulu mah, biasa kerja sekarang pengangguran jadinya sakit-sakitan mulu kan. Bener. Apa sugesti? Sugesti mereka gitu ya. Minimal dia balik lagi back to nature atau balik ke alamnya lagi gitu kan. Iya benar. Entah di nyawa, nyakul atau nanem lah atau apa gitu-gitu ya. Makanya saya juga kalau misalkan di rumah bete Om, makanya mending daripada di rumah ya kayak orang pemalas apa malas-malasan gitu. Malah kelihatan malas. Iya mending di bengkel gitu ya. Kalau ibaratnya di bengkel kan ada aktivitas gitu kan. Dan lu itu ini apa namanya?
di Cianjur kan rumah orang tua kan. Yang di Bandung itu? Istri om. Oh ya, maksudnya sama istri di situ. Dulunya sih saya di Bandung juga di rumah bos. Bos mana tuh? Banyak kayaknya bos lu ya? Bos Apa satu? DRT. Oh, DRT. Iya. Ada tim. Cuman dia kan kerjanya di ini di Polda. Oh yang 201-an? Iya. Bos udah kayak keluarga sih. Lu udah ada anak-anak? Saya belum Istri udah kerja atau di rumah aja? di rumah. Di rumah aja? Waduh, bete banget tuh dia. Iya makanya kalau Lu saya keluar-keluar mulu gitu kan? kalau balapnya deket sih dia sering ikut. Tapi kalau kayak keluar pulau dia nggak ikut. Kasihan juga om. Nah, pada sendirian dia. Kan ada orang tua. Oh iya, Iya. Rumah bini di sana. Enggak, kirain dia sendirian gitu. Berdua doang di rumah. Jagain orang tua sih. Berarti mertua ya di sana ya. Bandung itu di mana? Lebih panjang Oh, lu panjang. di deket ini speed shop B23. Nah, ini kabar-kabar ini nih, hal-hal yang seperti ini itu lu udah tahu sejak kapan sih? Udah lama sih sebenarnya om. Udah Cuman lama? iya Sejak kapan tuh? 1 bulan kemarin lah. Oh, maksudnya berarti baru dong. Trik Iya. baru ya. Maksudnya karena kondisi kebetulan berturut-turut itu. Iya. Oh, Istri mekanik sih yang bilang. yang bilang. Iya, malah dia yang nggak terima gitu. Ya udahlah. Kalau kata saya ya udah biarin aja. Salah satu istri mekanik ya. Iya. Ya mungkin kalau ibaratnya saya sering diledekin orang ya ambil hikmahnya aja gitu. Siapa tahu kita yang diledekin terus kan semakin kita Iya. iya om. Makanya sekarang saya serba salah kalau nggak jatuh trouble. Netizen kan sering bilang begitu kalau nggak jatuh katanya trouble. Aduh mana saya tahu ya kan. Saya aja sempat pernah trouble motor biasa aja ibaratnya. Iya. Itu kan itu juga kalau diibaratin mistis ya mistis. Kalau dibilang kayak begitu ya tiba-tiba copot aja. Tapi langsung saya bawa di tempat kan alhamdulillah gitu kan. Kalau misalnya motor nggak trouble ya masuk. Ngebal misalnya jadi seimbang tuh jadinya. Iya, biar ketahuan gitu kan. Kalau mau menang juga yang penting sampai finish gitu motor. Saya sih sama anak-anak sering bilang, ya udah biarin aja kalau ada orang ngomong kayak gimana pun kita jangan ladenin. Sabar aja kita aman. Karena saya kan sering apa sih bilang sama anak-anak, ya ibaratnya jangan jauh dari ngerendah lah ibaratnya. Kita tetap ilmu padi ibaratnya gitu. Kita menang ya udah diem aja, kita kalah kita pikirin lagi aja. Dan lu sempat berpikir nggak ini kapan berakhir gitu? Maksudnya berakhir tuh kapan mereka nggak ngomongin itu lagi gitu? Apa harus kalah? Maksudnya gitu kan? Apa harus kalah terus gua gitu? Baru orang bilang ternyata nggak pakai gitu misalnya. Aneh ya. Iya, ini kan nggak jelas juga ininya apa namanya kelarnya itu kapan gitu. Ya untungnya sih Nanda nggak ini ya, maksudnya nggak ke ini sih ke no hard feeling lah, maksudnya nggak masukin hati gitu kan. Iya. Dan nggak mengganggu mentalnya juga gara-gara ocehan-ocehan netizen juga sih sebenarnya. Justru kalau saya digituin semakin saya semangat om. Oh gitu. Iya. Malah semakin ibaratnya fokus. Bukan malah kitanya down. Malah gitu ya. Iya malah kitanya jadi ibaratnya bukan jadi itu nambah semangat lah ibaratnya gitu. Karena ibaratnya apa mental lu ditekan terus Iya. gitu kan, terus lu jadi makin kuat gara-gara ini gitu kan, ditekan secara mental gitu kan, jadi ini semakin kuat gitu. Karena itu ibaratnya kayak latihan juga sih kan, kayak motor lah disetting terus jadi bagus kayak gitu kan. Dan namanya balap om ya nggak kalah yang menang gitu kan ibaratnya. Kalau kalah ya bal, kalau menang ya siap dibal gitu. Tapi kalau buat saya ya masalah magic kayak gitu di luar dugaan saya itu om.
sama sekali saya. Kaget dong berarti kalau dengar-dengar Nah, itu. iya Ya? makanya. Awal-awal kaget tuh. Kaget Om. Oh ya, gue mau tanya nih. Pertama kali ya lu terima ucapan itu entah dari sosmed atau memang dari omongan orang? Iya. Apa tuh? Dari mana? Yang pertama kali lu terima, lu Kabarin pakai magic. gosipin gitu Iya. pakai magic. Itu dalam kondisi kapan tuh? Kapan dan momen apa gitu? Beres balap, Beres balap yang mana? beres balap mana ya? HYL. Yang FQ ketemu Aimam tuh. Yang Imam jatuh berarti? Enggak. Oh, sebelum tuh? Trouble dia kan. Oh, trouble. Iya, Aimam putus kabel gas. Hmm. Ya katanya kalau nggak jatuh musuhnya trouble. Aduh. Nah itu pertama kali lu terima ocehan itu? Iya, Dan itu di sosmed atau Dari- mulut? Atau dari mulut. dari mulut? Berarti lu dibilangin sama orang lain dong? Iya. Sama orang-orang terdekat lu Iya. dong ya? Lu dikatain pakai dukun segala macam. Ya gua apa sih gua balas aja katanya kan. Lu mah nggak tahu usahanya dia kayak gimana ya kan. Dia mah bela-belain buat nggak balap lah ibaratnya usahanya dia, semangatnya dia katanya kan. Boro-boro sempat mikirin ke situ yang ada dia apa sih bantu-bantu mekanik ibaratnya kayak gitulah. Segala macam. Itu momen pertamanya. Iya. Ya udahlah biarin aja kan. Dan selanjutnya merembet Iya, terus tuh. namanya netizen mau ngatain apa aja kan bebas netizen. Bebas dia. Iya. Dan ya bisa kemungkinan itu akun fake juga kan, biar Banyak kan sih identitas- akun fake. Makanya saya sering juga sih banyak yang nge-DM saya. Oh iya. Iya. Apa tuh kira-kira DM-an lu tuh? Katanya ya gitulah. Ngecengin kita apa gimana ya udah pakai akun real aja. Gue bilang begitu Om. Kalau enggak sini aja WA lu. Kalau enggak sini aja main ke bengkel gitu kan. Biar tahu kalian pada ibaratnya aktivitas gue sehari-hari kayak gimana gitu kan. Dia jawab lagi nggak? Nggak ada sih. Nggak. Selalu berucap itu, Nah. membalas DM, Udah nggak ada balasan nggak ada lagi. balasan lagi. Gue cuma secara personal, secara pribadi penasaran aja sih gitu. Lebih puas kalau gue nanya langsung Iya. gitu ke orangnya, ketimbang Kita udah gue denger terus gitu kan. dari omongan lain ke Iya, omongan lain lagi kan. Nanti abis ini gue coba untuk ngobrol sama Nanda mengenai perjalanan dia gitu kan. Boleh cerita ya? Boleh Om. Di bisa dari kecil dia dipengaruhi sama siapa gitu, terus sampai akhirnya jadi joki. Dulu sih saya sempet dari motor ya Om. Kenal dari motor dari 4 SD, kelas 4 SD. Itu juga orang tua udah pusing banget. Udah habis motor berapa biji ya kan. Itu dari mana? Di Cianjur? Iya di Cianjur. Oh. Oke. Kita lanjut di episode berikutnya ya. Nah, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol tentang hal-hal ini yang mungkin lu anggap ini nggak terlalu penting ya gitu kan. Biar orang tahu. Biar orang tahu juga perjalanan. apa yang dari mulut Nanda sendiri nih soalnya gitu kan, ketimbang gue mesti dengar dari mulut orang lain gitu. Thank you ya Nda. Siap Om.